Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersalawat kita kepada makhluk yang sangat mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana oleh karena kemuliaan beliau, andaikan lautan dijadikan sebagai tinta, pohon-pohon dijadikan sebagai pena, digunakan untuk melukiskan kemuliaan beliau, maka tidak akan pernah cukup untuk melukiskan kemuliaan beliau, karena begitu mulianya beliau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sendal beliau pun lebih mulia daripada dunia dan seluruh isinya, karena sendal beliau pun telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di Sidratul Muntaha. Siapakah dia? Tidak lain tidak bukan dialah Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika malaikat membantu manusia, dan inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu ketika Ali bin Abi Thalib baru saja pulang dan berkata kepada istrinya Fatimah Az-Zahra, "Wahai wanita yang mulia, apakah kamu mempunyai makanan untuk suamimu ini?" Fatimah berkata, "Demi Allah, aku tidak mempunyai sesuatu makanan apapun, tetapi ini ada 6 dirham uang perak hasil kerjaku." Dan Salman Al-Farisi memintal bulu-bulu domba milik orang Yahudi. Rencananya akan kubalikan makanan untuk Hasan dan Husain. Allah Karim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah memang keadaan Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dan keluarganya. Sebenarnya kalau saja mereka mau, mudah saja bagi mereka untuk mengumpulkan harta dan hidup bergelimang kemewahan dunia. Tetapi seperti halnya Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka memilih untuk zuhud dalam kehidupan dunia ini serasara. Tidak jarang Fatimah dan Ali bekerja menimba air untuk menyiram kebun kurma milik orang-orang Yahudi, memintal bulu-bulu domba, memilah kurma dan lain-lainnya. Inilah gambaran kehidupan seorang wanita yang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, penghulu kaum wanita di surga adalah Fatimah Az-Zahra. Mendengar jawaban istrinya itu, Ali berkata, "Biar aku saja yang membeli makanan itu." Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Fatimah menyerahkan uang 6 dirham itu kepada suaminya, yang segera saja pergi meninggalkan rumah. Tetapi dalam perjalanan untuk membeli makanan itu, Ali bertemu seorang lelaki yang berkata, "Siapakah yang mau meminjami Tuhan yang Maha Pengasih, Zat yang selalu menepati janji?" Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa berfikir panjang, Ali menyerahkan uang 6 dirham hasil kerja istrinya itu kepada lelaki itu. Ia bukannya tidak ingat kalau keluarganya sedang kelaparan, terutama anaknya yang masih kecil, saudara-saudara. Tetapi demikianlah memang didikan dan contoh yang diberikan oleh Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi umumnya orang
mungkin tidak mengapa jika mengurangi kadar atau kualitas dari yang dicontohkan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebatas kemampuan masing-masing saudara-saudara. Tetapi tidak bagi Ali. Sejak balita ia diasuh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan kemudian dinikahkan dengan putri kesayangan beliau. Kalau ia bergeser terlalu jauh dari didikan Nabi, didikan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentulah telah menjadi kesalahan besar baginya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah itu Ali segera kembali ke rumah dan Fatimah menyambutnya dengan menangis ketika melihatnya tidak membawa apa-apa. Ali berkata, "Wahai wanita mulia, mengapa engkau menangis?" Fatimah berkata, "Wahai Ali, engkau pulang tanpa membawa sesuatu." Ali berkata, "Wahai wanita mulia, aku meminjamkan uang itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa penjelasan lebih banyak, maklumlah Fatimah apa yang terjadi. Maka ia berkata, "Sungguh aku mendukung sikapmu itu." Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak tahu lagi apa yang harus dilakukannya. Ali segera keluar rumah dengan maksud menemui baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi di tengah perjalanan ia bertemu seorang badui yang sedang menuntun seekor onta, saudara-saudara. Si badui yang tidak dikenalnya itu berkata, "Wahai Abul Hasan, belilah unta ini." Ali berkata, "Aku tidak mempunyai uang." Si badui itu berkata lagi, saudara-saudara, "Belilah dengan tempo pembayaran di belakang." Ali berkata, "Berapa?" 100 dirham, kata si badui itu. "Baiklah," kata Ali, "ku beli seharga 100 dirham dan dengan tempo." Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, si badui menyerahkan unta tersebut kepadanya dan berlalu pergi. Ali tidak tahu apa yang harus dilakukannya dengan unta itu, tetapi ia menuntunnya begitu saja. Tetapi belum jauh berjalan, tiba-tiba muncul seorang badui lain menghampirinya dan berkata, "Wahai Abul Hasan, apakah engkau ingin menjual unta ini?" Tanpa berfikir panjang Ali berkata, "Ya." "Berapa?" 300 dirham, kata Ali. "Baiklah, ku beli seharga 300 dirham." Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian si badui yang juga tidak dikenalinya itu membayar kontan 300 dirham, saudara-saudara, dan membawa pergi unta tersebut. Ali sangat gembira, segera ia membeli beberapa bahan makanan untuk keluarganya, kemudian pulang, saudara-saudara. Kali ini Fatimah menyambutnya dengan tersenyum dan berkata, "Wahai Abul Hasan, apa yang terjadi kali ini?" Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan gembira Ali berkata, "Wahai putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ku beli unta seharga 100 dirham dengan tempo dan ku jual lagi dengan kontan seharga 300 dirham." Fatimah berkata, "Aku mendukung sikapmu itu." Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa lama kemudian Ali pergi menemui baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan niat sebelumnya. Begitu ia masuk masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum kepadanya dan bersabda, "Wahai Abul Hasan, engkau yang bercerita atau aku saja yang bercerita?" Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa tahu maksudnya Ali berkata, "Wahai Rasulullah, engkau saja yang bercerita." Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berbahagialah engkau Abul Hasan, engkau telah meminjamkan 6 dirham kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberimu 300 dirham. Setiap dirhamnya dibalas dengan 50 kali lipatnya. Orang Badui yang pertama menjumpaimu adalah malaikat Jibril, sedang yang kedua adalah malaikat Mikail. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Karim. Malaikat-malaikat yang membantu manusia tentunya atas seizin dan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin tidak hanya terjadi pada Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau seperti kisah di atas, saudara-saudara, atau juga pada perang Badar, Hunain dan beberapa peristiwa lainnya. Bisa saja itu terjadi antara kehidupan kita sehari-hari. Bisa dalam bentuk seseorang yang tidak dikenali yang memberikan bantuan seperti peristiwa yang dialami oleh Ali bin Abi Thalib. Atau mungkin seseorang yang dikenali memberikan bantuan tetapi sebenarnya dia tidak melakukan, yang bersangkutan tidak melakukan. Hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat untuk menyerupakan diri dengan orang tersebut untuk memuliakannya. Seperti apa? Seperti yang terjadi pada seorang tabi'in bernama Abdullah bin Mubarak. Wallahu a'lam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin hanya inilah yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.